Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Ustadz Nanang, hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, beberapa hari Ustadz tidak mengupload video. Nah sekarang Ustadz mulai lagi. Ustadz akan coba menyampaikan kembali tentang TFP atau materi tema kita. Tema yang ketujuh yaitu energi listrik ciptaan Allah Al-Badi. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Ya, apa saja sih sumber energi di bumi ini? Kemudian manfaatnya untuk apa? Baik, kita mulai. Pertama, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Itu yang dinamakan sumber energi. Baik, sumber energi panas diantaranya matahari, api, dan listrik. Sumber energi panas diantaranya matahari, sudah pasti. Kemudian api dan listrik. Pernah kita bahas ya. Baik, energi panas bermanfaat untuk mengeringkan pakaian dan menghangatkan tubuh. Energi panas bermanfaat untuk mengeringkan pakaian dan menghangatkan tubuh. Ya, jadi pakaian yang basah dijemur bisa kering itu karena ada energi panas. Kemudian tubuh yang dingin misalnya, kemudian kita menghangatkan badan di tungku atau di api unggun misalnya, maka akan menjadi hangat. Ya, itu salah satu pemanfaatan dari energi panas. Selanjutnya, panas listrik digunakan untuk alat elektronik seperti kompor, setrika, pemanas nasi, dan lain-lain. Ya, alat-alat elektronik yang tadi, kompor, setrika, pemanas nasi, itu digunakan untuk keperluan manusia. Dan itu menggunakan energi panas yang sebelumnya adalah energi listrik. Ya, kalau tidak panas, alat-alat tersebut tidak bisa berfungsi, teman-teman. Ya, baik. Selanjutnya, sumber energi cahaya. Sumber energi cahaya diantaranya matahari, korek api, lilin, lampu, dan lain-lain. Ya, jadi energi cahaya itu yang membuat suasana atau keadaan menjadi terang, begitu. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar di muka bumi. Energi cahaya bermanfaat untuk penerangan sebagai pemandu alat transportasi. Ya, bayangkan jika misalnya di jalan raya itu nggak ada lampu pijar yang di samping kiri kanan, nggak ada lampu kotak, nggak ada lampu yang di pinggir jalan gitu. Kebayang, jadi transportasi tidak akan bisa, gelap, ya, tidak aman gitu. Maka ada lampu-lampu yang membuat penerangan jalan seperti itu, dan itu salah satu pemanfaatan dari sumber energi cahaya. Ya. Baik, contohnya lampu lalu lintas, lampu mercusuar, dan lain-lain yang tadi saya bahas. Selanjutnya, sumber energi gerak. Sumber energi gerak adalah energi kimia seperti makanan bagi manusia, kemudian minyak bumi, baterai, serta energi listrik. Ya, jadi energi kimia itu seperti makanan bagi manusia, minyak bumi, baterai, serta energi listrik. Hal-hal yang berbau kimia seperti itu. Baterai merupakan energi kimia, dapat diubah menjadi energi gerak pada mainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan robot-robotan. Ya, mobil-mobilan, robot-robotan, nah di sana mereka bisa bergerak itu karena ada energi kimia dari baterai. Ya. Selanjutnya, sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi adalah semua benda atau alat yang mampu menghasilkan bunyi. Kemudian, sumber bunyi dapat bergetar akibat terjadinya suatu pukulan, petikan, maupun gesekan. Contoh benda yang merupakan sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi saat dipukul, dipetik, ataupun digesek. Biasanya ini berkaitan dengan alat musik, tapi karena kita tidak belajar musik ya, karena musik itu diatur, ada hukum musik dalam Islam itu seperti apa, jadi kita tidak bermain musik. Kemudian contoh bunyi itu ini. Suara Ustadz nih, suara Ustadz atau suara teman-teman bisa terdengar itu karena ada yang bergetar di sini, pita suara bergetar sehingga menghasilkan suara atau bunyi, kemudian dihantarkan
oleh udara dan juga oleh air bisa sehingga sampai ke pendengaran. Di air juga terdengar teman-teman bunyi. Misalnya kita lagi berendam, kemudian salah satu dari teman kita mengadukan dua batu gitu misalnya. Itu akan terdengar bunyinya tek 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 gitu. Itu pertanda bahwa air juga menghantarkan bunyi, bukan hanya udara. Baik, selanjutnya sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik diantaranya matahari, air, bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan batu bara, angin, panas bumi, baterai dan aki. Ya, Ustaz ulangi, sumber energi listrik diantaranya matahari sudah pasti. Ada nanti pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian air, nanti ada pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian angin, kemudian panas bumi, baterai dan aki. Baik, selanjutnya manfaat energi listrik digunakan dalam peralatan rumah tangga, di perkantoran atau di sekolah. Peralatan rumah tangga banyak sekali yang menggunakan energi listrik. Seperti yang tadi, rice cooker, kemudian setrika, blender, ya, mesin cuci, televisi, radio, itu semua menggunakan energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik maka tidak bisa nyala, kecuali yang tadi seperti energi kimia yang menggunakan baterai. Ya, misalnya senter itu menggunakan energi kimia yang terdapat di batu baterai yang kecil itu, teman-teman. Ya, selanjutnya contoh benda yang menggunakan energi listrik adalah setrika, mesin cuci, televisi, komputer, lampu, dan lain-lain yang tadi Ustadz bahas. Baik teman-teman, itu salah satu pembahasan dari sumber energi, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Teman-teman boleh belajar sendiri di rumah mencari sumber-sumber energi yang belum Ustadz bahas tadi, kemudian contohnya apa saja, kan masih banyak. Seperti contohnya energi listrik. Salah satu benda yang menggunakan energi listrik adalah setrika, mesin cuci, televisi. Nah, teman-teman cari lagi contoh benda-benda yang menggunakan energi-energi tersebut, ya. Baik teman-teman, itu saja dari Ustadz Nanang di pembahasan sumber energi dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.